Sabtu depan, 31 Mei 2025, Inter Milan akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Dan hari ini adalah hari di mana skuad benar-benar meningkatkan persiapan mereka untuk pertandingan tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, memberikan libur akhir pekan kepada para pemainnya. Mereka memiliki kesempatan untuk mengisi ulang tenaga setelah akhir musim liga yang panjang dan melelahkan. Namun mulai sekarang hingga akhir pekan depan, persiapan akan sepenuhnya terfokus pada final. Menurut La Gazzetta dello Sport, para direktur klub Inter Milan telah hadir di tempat latihan hari ini. Mereka akan dekat dengan tim hingga final Sabtu depan. Itu berarti para petinggi seperti Presiden Nerazzurri Beppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, dan Direktur Olahraga Piero Ausilio semuanya berada di samping tim. Sementara itu, hari ini akan menjadi UEFA Open Media Day di pusat latihan Inter. Itu berarti akan ada hampir 200 jurnalis yang hadir, dan pusat latihan akan dibuka. Perasaan akan pertandingan besar kini benar-benar meliputi Inter. Mereka berusaha menciptakan suasana yang tepat untuk mengatasi tekanan dan kegembiraan yang meningkat. Pentingnya kehadiran para direktur ini adalah untuk menunjukkan dukungan penuh klub kepada tim, terutama setelah kegagalan meraih Scudetto dan di tengah rumor mengenai masa depan Inzaghi. Henrikh Mkhitaryan bertekad ubah cerita di final UCL melawan PSG. 2 tahun lalu, Henrikh Mkhitaryan hanya bisa memainkan peran cameo di final Liga Champions 2023 antara Inter Milan dan Manchester City. Pemain asal Armenia itu telah menjadi pemain kunci bagi Inter sepanjang kompetisi. Namun Mkhitaryan menderita cedera otot di semifinal melawan AC Milan. Ini berarti ia tidak dalam kondisi fisik penuh untuk final. Mkhitaryan menyaksikan timnya menunjukkan penampilan yang mengesankan melawan Manchester City. Ketika itu mereka kalah dengan skor 1-0. Ia masuk di akhir pertandingan, dan tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Mkhitaryan memiliki pengalaman yang campur aduk di final. Pemain Armenia itu memenangkan final Liga Eropa 2017 bersama Manchester United, mengalahkan Ajax 2-0. Kemudian, Mkhitaryan kembali ke final Liga Eropa bersama Arsenal pada 2019. Namun, ia tidak dapat bepergian dengan The Gunners, karena UEFA secara kontroversial memilih Azerbaijan untuk menjadi tuan rumah pertandingan, mengingat ketegangan politik antara Azerbaijan dan negara asal Mkhitaryan, Armenia. Kemudian, Mkhitaryan kembali ke final Eropa pada 2022. Ia membantu Roma mencapai final Liga Konferensi Eropa. Roma memenangkan final tersebut dengan skor 1-0 melawan Feyenoord. Kini, pemain berusia 36 tahun itu memiliki kesempatan emas untuk benar-benar mengukir puncak karirnya yang panjang dan penuh prestasi. Theo Hernandez dilirik klub Arab Saudi dengan tawaran fantastis. Theo Hernandez tampaknya semakin besar kemungkinannya untuk meninggalkan AC Milan. Klub Liga Pro Saudi siap menawarkan kesepakatan yang menguntungkan. AC Milan akan menjual pemain untuk mencoba memulihkan kerugian mereka musim ini, dengan Rossoneri sudah mencatat defisit 25 juta euro. Jadi penjualan pemain seperti Theo Hernandez bisa digunakan untuk menyeimbangkan keuangan musim ini. Dengan ini, penjualan juga akan menghilangkan beban gaji penting dari pembukuan klub, sesuatu yang tidak dapat dilihat sebagai hal buruk. Apalagi dengan performa pemain Prancis itu yang dikabarkan sedikit menurun dan belum bisa menyamai performa terbaiknya di musim sebelumnya. Penjualan sang pemain terlihat seperti hal terbaik untuk semua pihak saat ini. Menurut jurnalis calciomercato.com, Daniel Longo, minat dari Eropa tinggi seperti yang diperkirakan. Namun, alar berdering dari Arab Saudi, yang telah menawarkan kontrak senilai 18 juta euro per musim. Mengingat ia awalnya hanya meminta sekitar 8 juta euro dari Il Diavolo untuk perpanjangan kontraknya, angka ini jauh melampaui itu. Namun, ada keraguan apakah ia ingin pindah ke Arab Saudi, dengan laporan yang menunjukkan bahwa sirene terakhir dari Arab telah ditolak oleh sang pemain. Kita akan lihat, namun, diperkirakan klub akan lebih memilih kepindahan ke Liga Pro Saudi, semata-mata karena alasan finansial. Bagi AC Milan, tawaran tersebut akan sangat membantu dalam menyeimbangkan keuangan klub dan memberikan dana untuk merekrut pemain baru. Inzaghi secara terbuka siap bergabung dengan Al-Hilal. Simone Inzaghi setujui tawaran Al-Hilal, kontrak 25 juta euro per tahun menanti. Simone Inzaghi dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Al-Hilal dengan kontrak senilai 25 juta euro per tahun. Belum ada yang ditandatangani, tetapi detail kecil akan diselesaikan setelah final Liga Champions, demikian laporan dari jurnalis Belgia, Sacha Tavolieri. Keputusan ini menjadi sorotan besar jelang pertandingan penting Inter kontra PSG. Langkah Inzaghi menuju klub Arab Saudi itu belum resmi, namun sudah berada di tahap akhir pembicaraan. Persetujuan dari sang pelatih sudah diberikan, tinggal menunggu momen yang tepat untuk pengesahan kontrak, ungkap sumber tersebut.
Tawaran fantastis dari Al Hilal disebut menjadi faktor utama di balik keputusan Inzaghi. Sebelumnya, masa depan Inzaghi masih dipertimbangkan oleh Inter, dengan pembicaraan kontrak baru yang belum menemui kesepakatan. Situasi ini bisa mengubah arah proyek Inter musim depan, mengingat peran sentral Inzaghi dalam keberhasilan tim, tulis laporan itu. Masa depan Inter kini tergantung pada hasil final dan reaksi resmi manajemen usai pertandingan. Chelsea siap ajukan tawaran untuk rekrut defender Lazio musim panas ini. Chelsea dikabarkan menjadi klub terkini yang turut berburu servis defender Lazio, Mario Gila, dan telah menyiapkan tawaran senilai 35 juta euro, sekitar 646 miliar rupiah, untuk pemain yang juga diincar oleh Milan, Manchester City dan Bournemouth tersebut musim panas ini. Bek tengah Lazio, Mario Gila telah menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa dalam beberapa bulan terakhir berkat performa impresifnya bersama elang ibu kota musim ini. Direktur olahraga Milan yang baru, Iglitar telah mengincar reuni dengan Gila di San Siro, namun klub Premier League yang tampaknya lebih semangat dan siap melakukan pergerakan. Manchester City dan Bournemouth telah dikaitkan dengan pengajuan tawaran untuk merekrut pemain asal Spanyol yang akan menginjak 25 tahun Agustus nanti. Dan kabar terkini seperti dilansir DAS mengklaim bahwa Chelsea siap untuk mengajukan tawaran senilai 35 juta euro untuk mengamankan servisnya di Stamford Bridge di era kepelatihan Enzo Maresca. Produk Akademi Real Madrid tersebut pindah ke Bianco Celesti senilai 6 juta euro di musim panas 2022, kontraknya akan berlangsung hingga Juni 2027, tapi pindah tahun ini sangat memungkinkan karena klubnya secara mengejutkan gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah kalah 1-0 di kandang di pertandingan terakhir melawan 10 pemain Lecce. Fabregas siap meninggalkan proyek 100 juta euro Como hanya demi Inter. Inter pertimbangkan CSC Fabregas jika Simone Inzaghi tinggalkan klub. Jika Simone Inzaghi benar-benar hengkang dari Inter usai final Liga Champions, manajemen Nerazzurri sudah menyiapkan nama pengganti potensial. Inter mempertimbangkan pelatih Como, CSC Fabregas, sebagai calon utama, demikian laporan dari jurnalis Alfredo Pedula. Meski banyak klub tertarik pada pelatih asal Spanyol itu, hanya Inter yang dianggap bisa menggoyahkan keyakinannya. Fabregas, yang baru memulai karir kepelatihannya bersama Como, mendapat sorotan positif berkat pencapaian membawa tim promosi ke Serie A. Namun minat dari klub sebesar Inter bisa menjadi godaan yang sulit untuk ditolak, tulis laporan tersebut. Sosoknya dinilai membawa ide-ide segar dan filosofi permainan modern yang sesuai dengan ambisi klub. Kendati demikian, semua masih bergantung pada keputusan akhir Simone Inzaghi. Apabila Inzaghi resmi bergabung dengan Al Hilal, Inter akan bergerak cepat mencari pengganti, kata sumber internal klub. Fabregas kini menjadi nama terdepan dalam daftar kandidat pelatih baru. Fabregas bahkan disebut siap meninggalkan proyek 100 juta euro Como di bursa transfer jika mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih Inter. Nikola Zalewski, target saya sama dengan Inter. Nikola Zalewski, rekrutan anyar Inter Milan di bulan Januari, berbicara penuh semangat jelang final Liga Champions melawan PSG. Ya, ini pasti ada dalam impian saya dan juga menjadi target tim, ujarnya kepada FC Internews It saat Media Day. Target saya sama dengan Inter, dan sekarang kami berada di final, jadi kami akan menikmatinya sebaik mungkin. Meski musim ini tidak berakhir dengan Scudetto, Zalewski menekankan pentingnya melihat ke depan. Sekarang yang penting adalah fokus ke depan, bukan ke belakang. Gelar Liga sudah lepas, selamat untuk Napoli, tapi kami punya pertandingan yang sangat penting untuk dipikirkan. Tentang kesiapan mental menghadapi laga besar, ia menjawab dengan tenang. Untuk saat ini saya masih bisa tidur nyenyak, tapi kita lihat nanti. Yang penting menghadapi pertandingan ini dengan ketenangan dan kebahagiaan. Zalewski tampil impresif sejak datang ke Inter dan disebut-sebut sebagai pemain paling bugar saat ini. Soal main atau tidak, itu keputusan pelatih. Saya siap main kapanpun, atau bahkan tidak main sama sekali. Yang terpenting adalah tujuan bersama. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari tim. Saya harus berterima kasih kepada semua, dari pemain, staf, pelatih yang sangat menginginkan saya, juga kepada klub dan para tifosi. Saya sangat nyaman di sini. Soal masa depannya, ia menjawab tanpa ragu. Saya ingin bertahan di Inter, pasti. Tapi sekarang fokus dulu ke final. Semoga setelah 31 Mei saya ada di Duomo merayakan. Tentang peluang mengangkat trofi Liga Champions, ia menegaskan, kami main untuk menang, selalu. Kami adalah Inter, dan kami akan berusaha membawa pulang trofi itu.